Di antara deretan makhluk halus yang dikenal masyarakat Indonesia, tidak ada yang seikonik pocong. Tubuhnya terbungkus kain kafan, terikat di kepala, tangan, dan kaki. Simbol yang tidak hanya menandakan kematian, tapi juga peralihan antara dunia yang hidup dan dunia yang diam. Bagi sebagian orang, pocong bukan sekedar hantu. Ia adalah manifestasi dari kecemasan terhadap kematian itu sendiri. Tubuh yang tidak sempat dibebaskan dari ikatan duniawi. Namun di balik sosok yang menyeramkan itu, ada lapisan kisah yang lebih tua dari sekedar cerita mistis. Asal-usulnya berakar dari tradisi pengurusan jenazah di Nusantara. Dari keyakinan lama yang berpadu dengan ajaran Islam, hingga akhirnya membentuk salah satu entitas paling dikenal dalam budaya horor Indonesia. Dalam tradisi Islam, setiap manusia yang meninggal akan dikafani, dibungkus kain putih sebagai tanda kesucian terakhir sebelum dikembalikan kepada Sang Pencipta. Kain itu diikat pada 3 bagian, di kepala, di tangan, dan di kaki. 3 simbol sederhana, tapi syarat makna. Ia menjadi simbol keterikatan tubuh manusia terhadap dunia, sekaligus batas antara yang hidup dan yang mati. Namun di beberapa daerah di Indonesia, kepercayaan masyarakat menambahkan satu lapisan keyakinan lain. Jika ikatan kain kafan itu tidak dilepas setelah pemakaman, arwah si orang mati tidak akan tenang. Rohnya dipercaya akan terjebak di antara 2 dunia, dunia manusia dan alam gaib. Dari sinilah lahir sosok yang kemudian disebut pocong. Menurut tradisi lisan masyarakat Jawa, setelah 3 hari dikubur, arwah akan kembali dari makamnya untuk berpamitan. Dan jika pada saat itu ikatan kain kafan belum dilepas, maka pocong akan bangkit, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menuntut agar ia dibebaskan dari belenggu duniawi. Sebuah simbol bahwa kematian bukan akhir yang tenang, melainkan proses peralihan yang harus disempurnakan. Menariknya, mitos ini bukan hanya milik Indonesia. Dalam beberapa kebudayaan Melayu dan Arab kuno, ada legenda serupa tentang mayat yang bangkit karena ritual penguburannya tidak selesai. Namun hanya di Nusantara, sosok itu diberi rupa khas, melompat karena tubuhnya masih terikat, seolah menegaskan bahwa ia belum benar-benar bebas. Dari sekian banyak hantu di Indonesia, pocong adalah salah satu yang paling mudah dikenali. Cukup sebut namanya, dan hampir semua orang langsung bisa membayangkan bentuknya. Kain kafan putih, wajah pucat, dan gerakan melompat yang khas. Citra ini bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari perpaduan antara kisah rakyat, kepercayaan religius, dan pengaruh media populer selama puluhan tahun. Pada awal abad ke-20, cerita tentang pocong banyak beredar dari mulut ke mulut, terutama di desa-desa Jawa dan Sumatera. Orang-orang dulu sering menyebutnya sebagai mayit minta dibukakan tali kafan. Kisahnya sering muncul setiap kali ada kematian yang dianggap tidak sempurna. Misalnya pemakaman di malam hari tanpa doa lengkap, atau kain kafan yang tidak dilepas ikatannya setelah 3 hari. Cerita ini berkembang menjadi peringatan sosial. Jangan lalai dalam ritual, karena bisa berakibat arwah tidak tenang. Namun seiring masuknya film dan televisi, pocong perlahan berubah dari figur spiritual menjadi ikon hiburan. Film Pocong 2 2006 hingga Pocong Jumat Kliwon menampilkan sosoknya sebagai makhluk balas dendam, meneror manusia yang berbuat dosa. Citra ini memperkuat imaji publik bahwa pocong bukan sekedar roh gentayangan. Ia adalah simbol pembalasan dari alam kubur. Dan menariknya, hampir semua film itu berangkat dari rasa takut yang sama, ketakutan akan kematian yang tidak selesai. Sementara itu di dunia nyata, banyak kesaksian masyarakat yang mengaku pernah melihat sosok ini. Ada yang muncul di kebun pisang, di pemakaman umum, atau di pinggir jalan sepi menjelang subuh. Sebagian percaya itu benar-benar arwah gentayangan. Sebagian lagi menganggapnya hanya halusinasi akibat sugesti dan rasa takut yang berlebihan. Sosiolog kebudayaan bahkan melihat fenomena ini sebagai bentuk ritual kolektif masyarakat dalam memaknai kematian. Ketika seseorang mengatakan melihat pocong, yang ia lihat bukan hanya hantu, tapi pantulan dari ketakutan kolektif manusia terhadap kematian itu sendiri. Ketakutan yang diolah menjadi cerita, disebarkan turun-temurun, lalu diwujudkan dalam bentuk sosok yang mudah diingat. Meski dikenal sebagai hantu khas Indonesia, kisah tentang mayat yang bangkit karena ritual kematiannya tidak sempurna ternyata muncul di banyak daerah, bahkan di luar Nusantara. Namun di Indonesia sendiri, tiap wilayah memiliki versi dan nuansanya tersendiri tentang sosok pocong. Di Jawa, pocong sering digambarkan sebagai arwah yang minta dibukakan tali kafan.
Ceritanya cenderung religius dan berakar dari tradisi Islam yang kuat. Sosoknya dipercaya muncul di area makam, ladang, atau jalan desa pada malam hari. Beberapa kisah bahkan menambahkan detail tertentu, misalnya pocong yang menampakkan diri sebagai pertanda akan ada kematian berikutnya di desa itu. Sementara di Sumatera, khususnya di daerah Minangkabau dan Aceh, pocong dikenal dengan nama lain seperti hantu bungkus. Di sana cerita tentangnya sering dikaitkan dengan ilmu hitam atau jin yang memanfaatkan tubuh mayat sebagai wadah. Dalam versi ini, pocong bukan arwah manusia yang tersesat, melainkan makhluk lain yang meniru rupa orang mati untuk menakuti manusia. Inilah sebabnya banyak masyarakat setempat percaya bahwa melihat pocong bisa menjadi tanda gangguan makhluk gaib, bukan sekedar fenomena spiritual biasa. Berbeda lagi dengan Kalimantan, di mana pocong sering dianggap penunggu kuburan atau roh penjaga tanah kubur. Ia bukan selalu jahat, melainkan sosok yang menjaga agar manusia tidak sembarangan melewati area pemakaman. Di beberapa daerah pedalaman, bahkan ada ritual tertentu untuk menenangkan pocong agar tidak mengganggu warga sekitar. Misalnya dengan doa bersama di makam atau menyalakan dupa setiap malam Jumat. Namun yang menarik, konsep makhluk seperti pocong ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Di Malaysia dikenal sosok hantu bungkus, dengan ciri yang hampir identik, tubuh terikat kain kafan putih, wajah tertutup, dan gerakannya melompat. Di Filipina ada makhluk bernama Mumo, roh orang mati yang terjebak karena proses pemakaman tidak dilakukan dengan benar. Bahkan di Timur Tengah, legenda kuno menceritakan Hayamat al-Mayit, mayat yang bangkit untuk menuntut dosa orang hidup yang mengganggu kuburnya. Kesamaan-kesamaan ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kematian yang tidak sempurna adalah hal universal. Setiap budaya punya caranya sendiri untuk menggambarkan arwah yang belum tenang. Dan di Indonesia, bentuk ketakutan itu mengambil rupa seorang manusia yang masih terbungkus kain kafan. Dan mungkin itulah sebabnya pocong terasa begitu dekat dan nyata bagi masyarakat kita. Ia bukan sekedar hantu dari cerita lama, tapi bagian dari sistem kepercayaan, simbol keteraturan antara hidup dan mati. Sesuatu yang menegaskan bahwa dalam budaya kita, bahkan setelah kematian, masih ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap generasi selalu punya caranya sendiri untuk menggambarkan rasa takut. Namun dari semua wujud ketakutan itu, tidak ada yang sedekat dan sejujur ketakutan akan kematian. Dan disinilah pocong berdiri, di antara yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Mungkin itu sebabnya, kisah tentang pocong tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, diubah, dimodifikasi, dan difilmkan, tapi tetap memiliki makna yang sama, bahwa manusia, sekuat apapun ia menolak, tidak bisa benar-benar lepas dari bayangan kematian. Ketika seseorang mengaku melihat pocong, mungkin yang ia lihat bukan arwah orang mati, melainkan pantulan dari dirinya sendiri, dari sisi yang belum selesai, dari janji yang belum ditepati, atau dari luka yang belum disembuhkan. Dan pada akhirnya, pocong menjadi cermin, bukan hanya tentang kematian, tapi tentang bagaimana kita hidup. Karena ketakutan terhadap pocong sesungguhnya adalah ketakutan terhadap kematian yang tidak damai. Dan setiap manusia di lubuk hatinya yang paling dalam hanya ingin satu hal, untuk bisa pergi dengan tenang.